Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muhammadiyah dan Sobat Hizbul Waton dimanapun Anda berada. Perlu kemudian sahabat Muhammadiyah dan sahabat Hizbul Waton ketahui bahwa Hizbul Waton merupakan organisasi otonom Muhammadiyah, yang mana HW ini merupakan organisasi yang kemudian lintas gender, kemudian lintas usia. Nah, untuk itu kita perlu kemudian mengetahui banyak hal dari Hizbul Waton, kiprahnya di Muhammadiyah dan kiprahnya untuk bangsa itu. Bersama saya sudah ada Ramanda Hajam Mursdi, yang kali ini kita akan ngobrol dalam Q&A Hizbul Waton. Ramanda Mursdi ini ketua kuartir pusat yang membidangi Kominfo gitu. Iya, betul. Gimana Ramanda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, walaupun dalam usia tua, tapi Allah berikan Semangat Ramanda. Ini Ramanda, sebelum kemudian ngobrol jauh mengenai Hizbul Waton, saya akan mulai mengenai awal Ramanda mengenal Muhammadiyah itu kapan, kemudian kenapa tertarik pada Muhammadiyah itu. Iya. Alhamdulillah, jadi saya oleh Allah dilahirkan melalui kedua orang tua saya yang memang termasuk konsep-konsep pendiri Muhammadiyah cabang di daerah saya. Sehingga kalau boleh saya katakan sejak lahir pun saya sudah Muhammadiyah. Karena memang orang tua saya itu kedua-duanya tokoh Muhammadiyah. Bahkan eyang saya, jadi bapaknya bapak saya itu pendiri Muhammadiyah pertama kali cabang Serendaan. Adalah cabang yang kesekian dari seluruh Indonesia, masih ada angka bilangan. Nah, saya lahir pada 15 Mei tahun 1939. Jadi usia saya hari ini menuju tahun 82 tahun. Dalam perkembangan di Muhammadiyah, bagaimana yang saya katakan di kampung kami, sangat pesat dan sangat cepat. Sehingga awal berdirinya pun langsung mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah. Nah, tentu saja dalam rangka upaya pengembangan sekolah dasar Muhammadiyah itu, anak-anak orang Muhammadiyah harus masuk sekolah itu, termasuk saya. Saya menurut catatan di nomor induk itu masih di bawah angka 50. Artinya mungkin angkatan kedua atau bahkan ketiga. NBM-nya Ramanda ya. Bukan, sebagai siswa nomor. Sehingga apa maksud saya dengan dari sejak SD pun saya sudah mengenal Muhammadiyah, karena sekolah di Muhammadiyah dilahirkan oleh keluarga Muhammadiyah. Dalam perkembangannya Muhammadiyah setelah berkembang dari tahun 12, 15 mendirikan Asia, tahun 18 mendirikan Hizbul Waton, dan saya masa sekolah dasar Muhammadiyah di sekolah Muhammadiyah pun sudah mengenal Hizbul Waton. Anda bayangkan, sebelum merdeka zaman Jepang saya sudah mengenal. Kemudian oleh Jepang saya mengalami betul semua gerakan Hizbul Waton dihentikan, termasuk HW. Semua diarahkan ke arah militer yang dibina oleh ada Daihatsu dan sebagainya. Ya. Kemudian tentu saja praktis HW berhenti, bukan bubar, saya katakan, bukan bubar. Nah, dalam perkembangannya sampai dengan itu, kemudian dalam dunia revolusi setelah Jepang pergi yang hanya 3,5 tahun itu, Indonesia merdeka. Tentu karena hakikatnya pada waktu HW tidak dibubarkan dan tidak hanya berhenti begitu saja, maka bangkit kembali. Dikala Indonesia merdeka bangkit, perkembangan HW bukan main, sangat besar. Jadi saya sejak awal mengenal di SD, kemudian mengenal saya kebetulan sekolah di SMI, Sekolah Menengah Islam, yang pendirinya akhirnya adalah juga Muhammadiyah. Sehingga sana aktif sebagai HW sekaligus anggota PI pada waktu itu. IMM belum ada, IPM belum ada, yang ada adalah PI. Tapi HW tetap berkembang di luar sekolah, di
dalam masa perkembangan lebih lanjut setelah tahun, ya saya lulus SD itu tahun 63, kemudian SMP-nya tahun, kemudian masuk ke SMA saya di Jogja. Jarak tempuh 27 km setiap hari bersepeda. Dari subuh berangkat sampai rumah menjelang maghrib. Sepeda. Di SMA Muhammadiyah 2. Saya lulus tahun 61. Kemudian karena orang tua saya itu, saya bersyukur betul punya orang tua bapak saya. Yang jarang orang tua seperti bapak saya. Setelah menamatkan pendidikan dasar waktu itu, karena paling tinggi sekolah dasar, lalu pondok pesantren di Saren. Nah, saya setiap hari dan setiap jam, tatkala ada jam-jam kosong habis maghrib atau subuh, itu selalu ngaji dengan bapak saya. Bukan sekedar ngaji Quran, tapi termasuk bahasa Arab, nahwu sorof dan sebagainya. Saya lulus SMA tahun 60. Saya termasuk keluarga besar. Saya 10 bersaudara. Bapak saya pegawai KUA, ibu saya dagang kuda Jawa itu, ya kalau belum berangkat sekolah saya nunggu tenggok mengantar ibu saya ke pasar. Itu saya ingat betul itu. Nah, dalam konteks seperti itu, setelah saya lulus SMA, mau kuliah tidak mungkin karena jumlah keluarga besar, pendapatan orang terlalu kecil. Saya mensyukuri nikmat Allah. Pada waktu itu sekolah-sekolah negeri sangat membutuhkan guru agama, karena guru agama yang dicetak lewat PGA sangat kekurangan. Maka istilahnya ada ujian guru agama. Bukan. Dari kakak saya dan adik saya bertiga. Ikut semua orang deh. Ikut ujian semua. Karena mendapat pengetahuan agama dari bapak saya, bukan sekolah agama. Saya tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah agamanya, sekolahnya mondok. Tapi ya saya mengatakan sebagai wawasan pengetahuan yang saya peroleh keagamaan saya setelah saya di BUN, saya diketahui untuk tetap membina PUTM kalau tidak punya wawasan agama tidak mungkin. Ini suatu ilustrasi saja. Bukan sok, apalagi sombong, bukan. Nah, kami bertiga mendaftar dari sekian banyak peserta. Waktu itu dibutuhkan 150 tenaga guru. Pendaftarannya sekitar 800. Alhamdulillah kami bertiga lulus. Ini Allah ini. Dan bukan sok lagi, oleh Departemen Agama Kabupaten Bantul saya dinyatakan lulus terbaik dari 150 yang lulus. Dari peserta 800 tadi. Oleh kepala kantor, masih ada hubungan famili sedikit dengan saya tahu bahwa saya masuk guru agama dan harapan punya biaya studi untuk kuliah. Saya milih sekolah paling dekat di Masjid daerah Bantul, Mualimin Ngulon 1 kilo itu daerah Bantul. Saya milih situ karena saya masuk Universitas Gadjah Mada waktu itu tahun 61. Berjalan kerja, kuliah. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Dan pada waktu itu setelah ini saya menjelaskan seperti yang saya katakan tadi, HW berkembang sangat besar. Saat di kampung kami telah membina gerakan kepandaian bersama Mas Fuad yang masih sering ketemu, itu teman pembina saya di kampung sana yang masih hidup sampai dengan hari ini, membina gerakan kepandaian HW. Tapi kemudian pada zaman Bung Karno dengan SK 128-nya, karena masing-masing partai punya HW, punya pandu, sehingga ada kesan lalu agak ada silang-seling dalam pendapat, sehingga jor-joran dalam bahasa Jawanya. Pemikiran Bung Karno jadikan satu, ya, menjadi lebur pramuka. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, HW tidak pernah membubarkan, hanya meleburkan diri dalam kegiatan pramuka. Pada waktu itu saya katakan tatkala saya bekerja dan kuliah itu, saya mondok di daerah
Patehan Tengah, sebelah kulon Masjid lapangan itu. Saya di situ sekaligus membina ranting di situ. Kemudian tahun 60 setelah Gestapo Persis, saya nikah. Kemudian saya mengambil tempat di Patang Puluhan bersama Pak Sobati, kepala SPG pada itu, membina cabang dan sekaligus mendirikan ranting Patang Puluhan. Ini gerakan Muhammadiyah saya bersamaan dengan kehawian saya. Cuma dengan SK Presiden 128 tadi, karena semua orang tahu siapa saya dalam kehidupan kepanduan, maka di dunia kepramukaan pun karena insilnya tetap kepanduan, saya soal kumlah dijadikan pembina pramuka otomatis. Dan selama itu pembina pramuka itu selama kebangkitan tahun 99 itu, saya dari sebelumnya itu semua aktif di pramuka dan sebagai pembina. Tatkala dibangkitkan HW, tanpa saya ketahui 11 nama itu muncul nama saya dan saya tidak ditarik itu. Mungkin beliau orang PP tahu siapa saya dalam gerakan pramuka dan HW sebelumnya. Jadi hakikatnya untuk poin pertama ini, sejak kecil saya adalah Muhammadiyah dan terus mengembangkan Muhammadiyah baik tingkat ranting maupun cabang di wilayah kami bekerja, tapi tidak pernah lupa kehidupan HW yang kemudian berubah menjadi pramuka dan menjadi pembina. Itu tahapan pertama. Terima kasih Ramanda atas penyampaiannya, tadi udah disinggung mengenai sejak kapan bergabung di Muhammadiyah, malah sejak rahim ya. Karena orang tua juga. Tapi saya punya nomor induk Muhammadiyah ya, MIM itu tahun 64 mulai punya standar. Karena baru teradministrasikan waktu itu ya. Nah, mungkin gini Ramanda, arti kemudian Ramanda bermuhammadiyah itu apa gitu Ramanda? Makna bermuhammadiyah dalam rangka bagaimana tujuannya, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah ya, yang gerakannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka dakwah itu kepada mereka yang sudah Islam dan yang belum Islam, yang dalam Islam untuk menjadi lebih berislam lagi, yang belum menjadi mengerti, paham, dan menjadi berislam. Dari konsep Muhammadiyah dengan pengertian seperti yang saya sampaikan ini, tentu saya sebagai seorang warga Muhammadiyah tidak ada kata lain karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah untuk melakukan proses dakwah. Kata kuncinya, saya bermuhammadiyah dalam rangka berdakwah sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Baru beberapa tahun terakhir saja saya di berbagai kegiatan besar tidak diundang karena mungkin pertimbangan dunia, seperti untuk hari raya sebagai imam dan sebagainya. Itu baru 2 tahun terakhir saja, karena memang ya kondisi saya kadang-kadang baru mengatakan saya sudah cukup tua, tidak ada yang lebih muda, yang mengatakan seperti itu. Jadi yang kata kuncinya adalah berdakwah, dan itu memang saya lakukan. Saya pernah ada suatu lembaga Islam yang namanya sekolah untuk orang-orang tunanetra. Anda bayangkan, semuanya buta. Sementara mereka kan juga butuh wawasan pengetahuan, dan saya kemudian diminta, namanya Yaga Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam, Yaga Tunis. Dan bulan tanggung itu statusnya sama dengan SMP, kemudian berubah menjadi PGA pada waktu itu. Saya diminta mengajar ilmu pengetahuan eksak, Jabar waktu itu namanya ilmu Quran. Anda bayangkan, orang tunanetra harus mengajar hal-hal yang abstrak yang mereka tidak bisa. Tapi alhamdulillah ya, atas niatan saya dan upaya ikhtiar saya menyiapkan alat peraga untuk mereka sukses. Bahkan ada yang nilai matematika salah seorang yang anak pintar itu lebih baik daripada teman-temannya yang non tunanetra.
Ini satu hal konsep dakwah, sehingga kepada siapapun saya harus berdakwah. Sehingga pada waktu saya di tingkat ranting, kemudian dalam musyawarah cabang saya menjadi pimpinan cabang di daerah Wirobrajan, karena saya berasal di Wirobrajan. Saya 2 kali di periode Wirobrajan. Kemudian dalam musyawarah tingkat daerah yang saya dari ranting terpilih untuk menjadi ketua pimpinan daerah. Ini kaitannya dengan Muhammadiyah tadi. Jadi ini struktur saya sebagai warga Muhammadiyah, urutan. Satu periode di pimpinan daerah, kemudian ada musyawarah wilayah. Terpilih sebagai unsur ketua, bukan ketua, ketuanya periode yang kedua karena yang pertama Pak Ali Warsito. Kemudian periode kedua terpilih seperti yang saya katakan, periode ketiga terpilih lagi, tapi periode keempat saya sudah tidak mau dicalonkan. Saya harus tahu diri siapa saya. Tapi kemudian saya aktif di pimpinan pusat Majelis Tarjih di bidang pendidikan ulama Tarjih sampai dengan hari ini. Ini siapa saya, Muhammadiyah saya, dan tujuan berkembang. Dalam berbagai tingkat seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak pernah melemahkan, apalagi loyo, apalagi males dalam berdakwah. Saya selalu mengisi berbagai pengajian minggu pagi di berbagai masjid, ya, termasuk khutbah itu hampir setiap Jumat. Saya tidak pernah selalu pindah tempat, karena saya khutbah dan Jumat di masjid satu dan Jumat Kliwon, karena pas itu saya khutbah di masjid saya. Kalau itu sampai hari ini masih saya, tapi tinggal 3 masjid saja dari yang dulu seperti yang saya katakan, karena juga alasan usia tadi. Ini kaitannya mengapa saya bermuhammadiyah, dan karena Muhammadiyah adalah lembaga dakwah, kata kuncinya. Dan dakwah menurut konsep Islam adalah suatu kewajiban. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini konsep dakwahnya Muhammadiyah. Ya, jadi ajaklah mereka untuk kepada Islam dengan cara-cara yang penuh kebijakan. Jadi tidak boleh digelar dalam masjid. Ya, hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini bagian yang menjadi fundamental sebagai mengapa saya sampai dengan hari belum lepas dari konsepsi dakwah. Bahkan dalam kaitannya ber-HW pun saya selalu mengajak kepada teman-teman dalam banyak hal. Menarik sekali Ramanda. Arti bermuhammadiyah bagi Ramanda itu pas kaitannya dengan misi dakwah Muhammadiyah gitu ya, mengajak kebaikan gitu. Yang ditekankan apanya? Penekanan pertanyaannya apanya? Ini Ramanda, untuk selanjutnya mungkin lebih jauh mengenai kiprah Ramanda di Hizbul Wathan gitu. Bagaimana kemudian awal Hizbul Wathan gitu. Jadi seperti saya katakan, saya sejak awal, ya. Kemudian pengenalan saya karena di SMA Muhammadiyah, kemudian dalam kaitannya dengan perkembangan lebih lanjut, kemudian seperti tadi setelah berubah jadi pramuka, kemampuan di bidang keahlian secara konsep, bukan secara teknis ya, itu saya kembangkan lewat pramuka juga. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau HW dibangkitkan tanpa ada surat datang pada saya, tahu-tahu saya menerima SK tadi. Ada 13 orang, yang Pak Mitro, Profesor Mitro sebagai ketua, dan Pak Mukhasabul sebagai wakil ketua, dan saya bersama Pak sampai sekretaris pada waktu itu. Pertama kali dibangkitkan periodenya terus. Dan dari muktamar ke muktamar, kalau muktamar di Jogja saya terpilih, kemudian muktamar di Jakarta terpilih kembali, muktamar di Surakarta terpilih kembali, Malang, kan udah 4 periode ini. Tapi yang akan datang saya juga seperti yang saya katakan, mungkin saya sebagai pendorong HW saja karena usia ya. Jadi dari sekian kali muktamar
HW setelah dibangkitkan 4 kali itu, insya Allah saya terpilih dalam ya koalisi angka-angka yang cukup tinggi, sehingga selalu dudukan di unsur ketua. Untuk kali ini ketua bidang informatika seperti yang saya katakan tadi. Dan kami selalu ada komunikasi dengan teman-teman, termasuk kegiatan semacam ini, termasuk hal-hal yang kita kembangkan, karena dunia dakwah hari ini ngomong penting, tapi peran IT menjadi sangat penting karena terdokumentasi. Kalau orang ngomong kan sekali ngomong habis, hilang dan gitu. kalau ini kan diputar sana, diputar sini, bahkan bisa sana, di sana, beberapa 3 tempat orang bisa mendapatkan gambaran. Inilah satu kelebihan IT dalam hal konsepsi dakwah seperti yang saya katakan. Baik Ramanda, untuk ini Ramanda, pengalaman yang kemudian paling berharga Ramanda selama aktif di Hizbul-Waton itu apa gitu? Bisa diceritakan ya? Kalau bicara pengalaman tentu sangat banyak ya. Yang paling berharga bagi Ya. Ramanda? Yang Di pertama Hizbul-Waton. bisa komunikasi dengan siapapun. Secara kolega nasional kami bisa berteman dengan siapapun yang dari Indonesia. Itu suatu penghargaan. Satu yang sangat lucu itu saya ketemu Pak Oun. Pak Oun itu dulu juga kepala SPG Kemudian di wilayahnya, yang kalau ada seminar-seminar atau ada acara-acara tingkat nasional selalu ketemu. Lalu Dewi ketemu lagi. Itu sangat berharga buat saya, Pak Oun, bagi saya. Karena ketemu yang sekian lama sebagai kepala sekolah di SPG, kemudian Sama-sama ketemu bergabung di Hizbul-Waton juga. dan setiap periode juga beliau masuk periode seperti kakak beradik saja dengan Pak. Karena dulu waktu ada acara-acara seminar dan itu tidur sekamar, dan sekarang kembali pada itu. Teman-teman yang lain juga sangat terkesan, apalagi kolega kami yang sudah almarhum itu sangat terkesan sekali dalam hidup dan kehidupannya. Itu yang pertama. Jadi bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan hampir seluruh Nusantara. Yang kedua, HW dengan kebangkitannya ini kan menjadi sangat pesat perkembangannya. Apalagi didorong dengan HW Expo yang sekarang pun juga tidak mau kalah. Belawongnya, serangan dengan drum band. Itu yang kedua, mengapa saya sangat mencintai dengan HW. Yang ketiga, bahwa dengan HW ini sebenarnya semua komunitas apapun tentang IT juga dikembangkan. Termasuk hari ini kita tengah mengembangkan konsep IT kaitannya dengan dunia dakwah. Bukan main itu. Sepertinya cuma kita bertiga dan media, tapi ini bukan mainan. Muhammadiyah ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, dibangunkan bangunan gedung untuk mendirikan Museum Muhammadiyah. Dalam konteks keberadaan museum nanti, saya sangat berpesan sebagai koordinator Kominfo ya. Maaf, bukan sok apalagi menyombongkan siapa HW. Tapi HW harus mempunyai sudut di ruangan museum nanti yang sangat berperan, sehingga orang datang ke museum nek belum melihat konsep-konsep HW dengan segala medianya urung marem. Ini apa artinya? Saya berharap bahwa nanti HW mempunyai peran yang sangat tinggi dalam konsep keberadaan museum, dan saya sudah melihat gambar-gambar tadi yang disiapkan, termasuk antara itu, termasuk video-video. Syukur ada film yang memang secara formal diputar dan ditayang untuk barang setengah jam menonton, habis semuanya. Ini menggambar betapa peran IT yang dikembangkan oleh itu, saya kira sangat sekali. Terima kasih Ramanda atas penyampaiannya. Tadi udah disampaikan banyak pengalaman ketika kemudian aktif dan bergabung di Hizbul-Waton itu. Yeah. Nah, terakhir begini Ramanda. Ramanda ini kan sudah berkiprah banyak di Hizbul-Waton, kemudian di Muhammadiyah juga. Nah, pesan untuk generasi muda saat ini yang tengah aktif di Hizbul-Waton itu bagaimana Ramanda? Untuk tetap terus berkembang. Jadi seperti lagu kita, bukan karena bajunya, bukan karena bajunya,
dan bukan karena topinya tadi HW, tapi apa? Jiwa. Dalam kondisi, maaf, saya berseragam Muhammadiyah karena saya memang orangnya, tapi jiwa Pandu HW saya tetap ada di sini. Sehingga tatkala jadi HW itu adalah jiwa, semangat perjuangan sebagai salah satu orto Muhammadiyah yang telah pada waktunya tentu akan menggantikan pimpinan-pimpinan di Perserikatan Muhammadiyah seperti yang saya gambarkan. Siapa saya dari HW menjadi Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang, daerah, dan wilayah, bahkan sekarang di tingkat majelis tadi seperti yang saya katakan. Jadi jiwa untuk berbismillah pada waktunya berupaya benar, karena tanpa pengembangan kader lewat ortom, salah satu diantaranya adalah HW, sangat sulit untuk menyiapkan pimpinan ke depan. Tanpa itu sangat sulit. Oleh karena itu, dengan konsep keberadaan HW, sebagai yang katakan, hakikatnya adalah momentum yang kita sadari dalam jiwa kita, bahwa dengan HW berbismillah untuk akan menggantikan pimpinan-pimpinan kelak, para pimpinan Muhammadiyah. Itu kata kunci, menyiapkan diri dengan baik untuk menjadi calon-calon tokoh pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Tahun juga pimpinan wilayah di daerahnya, saya tahu betul itu. Beberapa yang lain tokoh-tokoh HW itu di antaranya, tentu saja tidak semuanya. Bahkan tokoh yang bukan dari awal sangat bagus juga banyak, tapi harapannya salah satu diantaranya tokoh itu berasal dari HW. Itu kata yang sangat penting. Terima kasih Rahman atas penyampaiannya dalam Q&A kali ini. Nah, yang menarik menurut saya itu ketika kemudian pesan untuk generasi muda Hizbul-Waton saat ini bukan kemudian topinya ataupun bajunya, tapi jiwanya yang Hizbul-Waton harus melekat sehingga kepemimpinannya itu bisa menyiapkan generasi mempersiapkan bangsa mendatang dan generasi Muhammadiyah mendatang. Betul. Dan itu mungkin kita akhiri sesi Q&A Hizbul-Waton kali ini. Nah, terima kasih kepada Sobat Muhammadiyah dan Sobat Hizbul-Waton yang sudah menyaksikan Q&A kali ini. Tunggu Q&A Hizbul-Waton selanjutnya bersama kami di channel YouTube Kuartir Pusat Hizbul-Waton. Saya Andi Mahfuri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu untuk Allah.